Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairi Mulydi dengan NPM 24.126401. Di sini hari ini saya ingin sedikit menjelaskan pengertian mantuk dan mafhum. Di antara konsep kunci dalam usul fikih yang sering menjadi dasar dalam pembacaan dan penarikan hukum dari nas adalah dua istilah yang sangat penting, yaitu mantuk dan mafhum. Kedua istilah ini berkaitan erat dengan bagaimana teks-teks wahyu dipahami, bukan hanya dari apa yang secara eksplisit dikatakan oleh teks, tetapi juga dari apa yang secara implisit dapat ditangkap dari struktur dan susunan kalimat dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, mantuk dan mafhum bukan hanya soal teori linguistik, melainkan juga alat kritis dalam proses istinbat al-ahkam, penarikan hukum yang berdampak langsung terhadap kehidupan umat Islam. Mantuk merujuk kepada makna yang dinyatakan secara jelas oleh suatu lapas yang merupakan makna literal yang dapat ditangkap secara langsung oleh siapapun yang mantuk merujuk kepada makna yang dinyatakan secara jelas oleh suatu lapas. Ia merupakan makna literal yang dapat ditangkap secara langsung oleh siapapun yang memahami bahasa Arab, karena ia bersifat tersurat, eksplisit. Sebaliknya, mafhum mengacu pada makna yang dipahami dari apa yang tidak diucapkan secara langsung. Ia merupakan makna yang muncul sebagai konsekuensi logis dari apa yang disebutkan dalam lafaz, atau bisa disebut sebagai makna tersirat. Memahami mantuk dan mafhum menjadi sangat krusial, sangat penting, terutama karena tidak semua ketentuan hukum dijelaskan secara terang-terangan dalam teks wahyu. Terkadang justru pesan utama dari sebuah nas tersembunyi dalam makna yang tidak disebutkan secara langsung. Karena ini juga mengapa para ulama sangat berhati-hati dan mendalami memahami struktur kalimat dalam Al-Quran dan hadis, bukan hanya pada apa yang dikatakan, tetapi juga pada apa yang tidak dikatakan namun dipahami. Maka dari itu, pembahasan mengenai mantuk dan mafhum tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga sangat relevan secara praktis. Pemahaman ini menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara tekstualitas wahyu dan aktualisasi hukum dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini kita akan mendalami lebih jauh konsep mantuk dan mafhum secara konseptual, mengurai perbedaan mendasar antara keduanya, dan melihat bagaimana keduanya berperan dalam membentuk pola pikir para ulama dalam merespon teks syariat. Kita bahas mantuk terlebih dahulu. Mantuk, makna yang dinyatakan secara langsung. Mantuk merupakan titik tolak dalam memahami teks syariat. Dalam bahasa Arab, kata mantuk berasal dari akar kata natako yang berarti mengucapkan atau menyatakan dengan lisan. Secara terminologis dalam usul fikih, mantuk adalah makna yang secara langsung dikandung oleh lapas teks tanpa memerlukan inferensi tambahan. Ia merupakan makna eksplisit yang bisa diketahui langsung melalui pendengaran atau pembacaan lafaz. Para ulama sendiri mendefinisikan mantuk sebagai makna yang ditunjukkan oleh lafaz dalam konteks ucapan melalui cara penyampaian langsung diucapkan. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah." Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Lafaz perintah aqimu dan atu secara eksplisit menunjukkan kewajiban mendirikan salat dan menunaikan zakat. Tidak ada ambiguitas atau keraguan dalam perintah tersebut. Itulah makna mantuk, apa yang secara langsung disampaikan oleh lafaz. Pentingnya memahami mantuk tidak bisa dilepaskan dari kedudukannya sebagai fondasi dalam proses istinbat hukum. Setiap mujtahid atau penuntut ilmu yang mengkaji nas harus terlebih dahulu mengidentifikasi makna yang terang dan tegas. Ia tidak dapat meloncat langsung ke interpretasi
atau penafsiran implisit. Sebelum menyempurnakan pemahaman terhadap makna eksplisit, kesalahan dalam memahami mantuk berarti kesalahan dalam fondasi berpikir, dan akibatnya akan berlanjut dalam kesimpulan hukum yang diambil. Mantuk mencakup berbagai bentuk ungkapan dalam bahasa Arab, seperti kalimat perintah, amar, larangan, nahi, pernyataan bersyarat, syart, pernyataan, istifham, sumpah, atau berita. Sebagai contoh dalam firman-Nya, wala taqrabu azina, dan janganlah kalian mendekati zina. Kalimat ini secara tegas melarang mendekati zina. Kata la taqrabu adalah bentuk larangan yang secara terang-benderang, dan makna ini merupakan bagian dari mantuk. Tidak perlu atau tidak diperlukan analisis semantik lanjutan untuk memahaminya, karena sudah jelas. Dengan demikian, mantuk adalah makna primer dari teks, karena kejelasannya ia menjadi dasar yang paling kokoh dalam merumuskan hukum. Ia adalah pintu utama dalam memahami kehendak Allah yang tersurat dalam wahyu. Kita lanjut ke mafhum. Mafhum makna yang dipahami dari yang tidak diucapkan. Jika mantuk adalah makna yang diucapkan secara eksplisit, maka mafhum adalah kebalikannya, makna yang dipahami dari sesuatu yang tidak diucapkan. Meski demikian, mafhum bukan sekedar tebak-tebakan atau asumsi, tetapi hasil dari proses pemahaman yang mendalam terhadap teks dengan mengacu pada logika, konteks, dan struktur kalimat. Secara etimologis, mafhum berasal dari kata fahima, yang berarti memahami. Dalam konteks usul fikih, mafhum adalah pemahaman yang dihasilkan dari konteks teks, bukan dari lafaz yang disebutkan secara langsung, melainkan dari sesuatu yang tidak disebut namun berkaitan secara logis dengan apa yang disebutkan. Contohnya, fala taqul lahuma uff, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, orang tuamu, perkataan bih. Lebih jelasnya ya beh ya. Ayat ini hanya menyebut larangan berkata kasar, yaitu uff, bih lah. Bukan gak usah, bukan apa ya. Ya bih lah, kayak kan ya macam bih lah, kayak pengen berkata kasar tapi ya lebih dalam dikit lah, kepada orang tua. Namun secara logis kita memahami bahwa menyakiti orang tua dengan cara yang lebih buruk, baik secara verbal maupun fisik, tentu lebih terlarang. Inilah mafhum, pemahaman yang tidak terdapat secara eksplisit dalam teks, tetapi menjadi kesimpulan logis yang ditarik dari apa yang dinyatakan. Mafhum tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya mantuk. Dia adalah cabang dari makna eksplisit dan hanya bisa ditarik setelah mantuk dipahami dengan jelas. Oleh karena itu, seorang faqih yang hendak membangun mafhum harus terlebih dahulu menelaah lafaz yang diucapkan secara seksama. Pemahaman terhadap mafhum memerlukan kompetensi tinggi dalam tata bahasa Arab, kepekaan terhadap gaya bahasa, uslub, dan kemampuan memahami maksud pembicaraan, maqasid al-kalam. Tidak semua yang tidak disebut berarti boleh atau haram. Perlu ditelaah terlebih dahulu hubungan logisnya dengan lafaz yang disebutkan. Karena sifatnya yang tersirat, mafhum memiliki tingkat kekuatan hukum yang relatif dibandingkan dengan mantuk. Ia lebih sering digunakan untuk memperluas atau menyempurnakan pemahaman, bukan sebagai sumber hukum primer. Namun dalam banyak kasus, mafhum menjadi penting untuk menjawab persoalan kontemporer yang tidak disebutkan secara langsung dalam nas. Kita lanjut. Untuk pembedaannya sendiri, perbedaan mendasar antara mantuk dan mafhum. Mantuk dan mafhum adalah dua cara utama dalam memahami nas teks syariat. Perbedaannya tidak hanya bersifat bahasa, tapi juga menyentuh aspek epistemologi dan metode pengambilan hukum. Kita mulai dari asal makna. Mantuk, makna yang tersurat langsung dari lafaz, dipahami secara eksplisit saat teks membaca. Tapi sedangkan mafhum sendiri, makna yang tersirat yang dipahami dari hal-hal yang tidak disebutkan secara langsung, tetapi bisa ditimpulkan secara logis.
Lanjut dari cara memahaminya, mantuk dipahami secara langsung, tasrih, minim perbedaan tafsir. Sedangkan mafhum dipahami melalui penalaran, takfir, sehingga lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat. Kalau dari kekuatan dalilnya sendiri, mantuk bersifat qat'i, pasti jika lafaz dan maknanya jelas. Sedangkan mafhum zonni, duga-dugaan, tebak-tebakan, karena bergantung pada konteks, qarinah, dan logika. Lalu secara ketergantungan konteks, mantuk bersifat otonom, tidak butuh konteks tambahan. Sedangkan mafhum kontekstual, butuh pemahaman terhadap maqasid, adat, dan asbab al-nuzul. Nah, jadi mantuk menyampaikan makna yang dikatakan teks, sedangkan mafhum menggambarkan yang dipahami dari teks secara tidak langsung maksudnya. Salah tadi. Sedangkan mafhum menggambarkan yang dipahami dari teks secara tidak langsung. Dalam istinbat hukum, mantuk menjadi dasar utama dan mafhum sebagai penguat. Keduanya saling melengkapi tapi tidak setara dalam kekuatan dalil. Lanjut tambahannya lagi. Relevansi praktis dalam studi Islam. Yang bahas pertamanya ini, memahami wahyu secara menyeluruh. Mantuk dan mafhum membantu memahami teks wahyu secara utuh. Tidak semua hukum disebutkan secara eksplisit. Banyak yang dipahami melalui isyarat atau makna tersirat. Contohnya, Quran Surah Al-Isra ayat 23 melarang berkata uf, bi kepada orang tua, mantuk, tapi juga melarang menyakiti mereka dalam bentuk apapun, mafhum gitu. Yang kedua, alat ijtihad untuk masalah kontemporer. Permasalahan modern seperti vintage, asuransi, dan bioetika sering tidak disebut eksplisit dalam nas. Mafhum memungkinkan ulama menyimpulkan hukum baru berdasar prinsip syariat seperti mafhum mukamalah dan mafhum muwafaqah selama sejalan dengan maqasid syariah. Yang ketiga, menanamkan etika ilmiah dalam istinbat, bantu pelajar dan mujtahid bersikap seimbang, tidak terlalu tekstualitis maupun spekulatif. Pemahaman mantuk dan mafhum menumbuhkan kehati-hatian, objektivitas, dan disiplin dalam beristidlal. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan dan dakwah. Dalam mengajar dan berdakwah, pemahaman mantuk mafhum membantu menyampaikan ajaran Islam secara kontekstual dan aplikatif. Guru bisa menanamkan nilai moral yang lebih dalam, tidak hanya aturan regular, sehingga peserta didik lebih kritis dan moderat. Oke, tadi itu pembahasannya. Sebagai penutupnya, dapat disimpulkan mantuk dan mafhum merupakan dua komponen esensial dalam memahami nas syariat secara komprehensif. Mantuk adalah makna yang tersurat, yaitu makna yang langsung terucap dalam lafaz. Sedangkan mafhum adalah makna yang tersirat, yaitu makna yang dipahami melalui konteks atau implikasi dari lafaz tersebut. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi satu sama lain dan menjadi landasan penting dalam proses istinbat al-ahkam, penggalian hukum. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap mantuk dan mafhum, seorang penuntut akan mengalami kesulitan dalam menafsirkan teks syariat dengan benar dan proporsional. Karena itu, siapapun yang ingin menguasai ilmu syariat secara serius harus mampu membedakan dengan cermat antara makna yang tersurat dan makna yang tersirat, serta menggunakan keduanya dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Seorang penuntut tidak hanya akan mampu memahami teks syariat secara utuh dan menyeluruh, tetapi juga akan terhindar dari sikap kaku yang hanya terpaku pada bunyi lafaz maupun dari sikap ekstrim yang menafsirkan secara liar tanpa landasan ilmiah. Inilah salah satu kunci untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara bijak dan bertanggung jawab.
Sekian pembahasan pengertian mantuk dan mafhum. Untuk pembahasan selanjutnya, oh ya saya lupa, sebenarnya ada 3 hal yang dibahas, yakni pengertian mantuk dan mafhum, macam-macam mafhum, dan berhujjah dengan mafhum. Untuk 2 pembahasan sisanya, macam-macam mafhum dan berhujjah dengan mafhum, akan dibahas oleh teman saya. Oke, sekian. Terima kasih telah menonton video saya. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau suaranya kurang jelas, karena saya kurang tahu jarang lah menggunakan video. Jadi ya saya tidak tahu bagaimana cara suaranya supaya jelas. Saya tidak punya mic di rumah. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.